Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlin Adam Besi Kurniawan dari kelas Teknik Elektro 2A dengan NIM 210101011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan di sini bertujuan ke alat elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya ke printer, perawatan dan perbaikan printer. Sebelumnya saya akan menjelaskan printer dulu ya. Printer adalah salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk mencetak sebuah dokumen dan juga foto. Dengan printer akan menghasilkan salinan berbentuk cetak atau fisik hard copy pada suatu dokumen. Jadi sebenarnya printer ini udah nggak asing lah ya bagi para pelajar, pekerja maupun mahasiswa, karena pasti sering banget pakai printer buat cetak dokumen dan lain-lain, foto juga bisa. Printer ini berwarna hitam putih dan lainnya juga warna lainnya ada. Selanjutnya adalah bagian-bagian penting pada printer. Bagian-bagian yang saya tulis di sini, yang saya buat di PowerPoint ini adalah bagian-bagian yang membutuhkan perhatian khusus lah pada printer supaya printer itu awet, jangka waktunya panjang dan tidak cepat rusak. Yang pertama yaitu ada cartridge. Cartridge adalah sebuah komponen yang penting dalam printer yang berperan sebagai tempat menyimpan, mengatur, dan tempat proses dikeluarkannya tinta sehingga terbentuk karakter dalam proses percetakan. Yang kedua ada rumah cartridge atau cartridge unit, sebuah tempat atau dudukan cartridge yang berfungsi menghubungkan antara chip dan cartridge ke chip di bagian rumah cartridge. Yang ketiga ada head. Head adalah bagian lapisan atau lempeng cartridge yang berfungsi sebagai mediator tempat keluar tinta atau toner dari penampungan cartridge menuju sasaran yang dituju. Ini adalah contoh dari gambar head ya. Ini adalah contoh bagian gambar head ya teman-teman. Dan selanjutnya ada chip cartridge, yaitu adalah satu bagian dari cartridge yang berfungsi untuk menghubungkan cartridge dengan mainboard printer. Nanti mainboard nanti saya jelaskan di akhir ya. Dengan itu menjadikan proses cetak berjalan sesuai dengan perintah yang diterima oleh mainboard untuk dilanjutkan ke cartridge. Yang berikutnya, kelima ada tabung tinta, bagian yang berfungsi untuk menyimpan tinta sementara sebelum akhir keluar dan diolah menuju head cartridge. Jadi ini ada gambar yang sebelah kanan ya, yang ada warna-warnanya itu adalah contoh dari gambar tabung tinta. Gak asing ya buat teman-teman yang sering ke tempat fotokopian. Lalu ada infus printer, yaitu salah satu model printer hasil modifikasi yang menggunakan media tabung infus sebagai tempat penyimpanan tinta tambahan, di mana dengan infus ini menjadikan proses refill pengisian ulang tinta lebih mudah. Infus printer ini biasanya tuh ini loh, di bagian tabung tinta di belakangnya tuh ada kayak selang infus. Yang selanjutnya ada driver. Driver di sini tidak kalah penting ya, yaitu sebenarnya driver itu perangkat lunaknya atau software bawaan dari pabrikan printer yang sudah diatur sebenarnya untuk nanti bisa memproses. Yang selanjutnya ada sensor kertas atau paper sensor. Bagian printer yang memiliki sensor untuk mendeteksi kertas, bagian tray juga mendeteksi kertas untuk masuk menuju tempat percetakan. Nah, ini yang 9 ada mainboard. Ini kayaknya terakhir ini, mainboard, yaitu adalah komponen yang merupakan bagian printer yang menjadi otak. Ini sangat penting ya teman-teman ya, karena menjadi otak sebuah printer, di mana pada komponen ini terjadi pertukaran data digital dari komputer menuju ke printer yang kemudian diteruskan ke bagian lainnya seperti cartridge dan lainnya sebuah percetakan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tentang bagian-bagian yang membutuhkan perhatian khusus lah pada printer.
yang kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa kerusakan yang kemungkinan terjadi pada printer dan cara perbaikannya. Yang pertama ini koneksi printer ke komputer terputus. Sebenarnya ini masalah sepele sih, ini sebenarnya karena USB kabel data yang bermasalah. Biasanya tuh kita tuh cuma biasanya orang-orang kan cuma colok terus masukin gitu. Nah ini biasanya tuh dapat bermasalah. Kalau nggak terdeteksi nyambung ya paling ganti kabel USB doang, itu aja sih. Kalau nggak di otak-atik coba, biasanya tuh jadi kabel USB nya kurang kenceng lah biasanya. Yang kedua ada driver printer ya driver yang tadi saya jelaskan itu, driver itu adalah perangkat lunak atau software. Jadi kalau misal drivernya bermasalah, maka printer itu tidak dapat mencetak biasanya kayak gitu. Maka dari itu coba install ulang drivernya. Kita bisa ke tempat servisan driver untuk minta install ulang driver, biasanya sih seperti itu. Kalau bisa install sendiri ya nggak apa-apa sih. Lalu selanjutnya ada kabel printer longgar. Jika mencetak sesuatu pada printer Anda tetapi tidak dapat mencetak, maka Anda harus mengecek terlebih dahulu printer Anda sudah dalam keadaan hidup atau mati. Jika printer Anda dalam keadaan mati, maka printer digunakan tidak dapat mencetak dokumen yang Anda inginkan. Maka periksalah aliran listrik. Jadi biasanya tuh kabel printernya longgar dari stop kontak ke printernya itu nggak nyala, dan biasanya nggak mau nyala juga sih printer. Coba dicek ulang. Ini masalah-masalah sepele sih mas. Terus selanjutnya ada cartridge tidak terpasang dengan benar. Itu karena itu tadi yang saya jelaskan si cartridge karena cartridge tidak terpasang dengan benar, sehingga akan menyebabkan printer Anda tidak dapat digunakan atau macet. Jadi kayak buat itu tuh macet lah buat mencetak. Selanjutnya ada tinta habis. Oh ini typo ya teman-teman, maaf, saya nulisnya tinta. Di tinta habis ya jelas lah kalau tinta habis nggak bisa ngisi. Dan ini ada sarannya dari yang itu kalimat paragraf terakhir. Maka Anda mengecek isi tabung tinta printer. Sebaiknya Anda mengisi kembali sebelum tintanya habis 20% supaya cartridge menjadi lebih awet gitu. Jadi kalau udah mau habis nih tintanya, udah kayak warnanya hilang-hilangan, langsung diisi gitu. Jangan nunggu benar-benar habis, soalnya ntar bisa bikin kering. Nah yang selanjutnya ada cartridge rusak atau tidak terdeteksi. Jika cartridge rusak ya diganti cartridge-nya, beli baru. Terus selanjutnya ada cartridge kotor, yaitu dengan cara head cleaning ya teman-teman ya. Cartridge kotor dapat menyebabkan hasil percetakan pada printer Anda bergaris-garis. Nah jadi yang printernya pada bergaris-garis ya biasanya tuh cartridge-nya kotor. Solusinya ya Anda dapat mencoba dengan head cleaning lebih dahulu. Cara head cleaning yaitu dapat menjalankan software atau aplikasi maintenance pada printer yang Anda gunakan, lalu pilih menu head cleaning, lakukan secara berulang selama 2-3 kali, dan periksalah hasil cetakannya. Jika masalah itu belum teratasi, maka membersihkan head cleaning secara manual, yaitu dengan melepas head cartridge pada printer dan Anda bersihkan menggunakan tisu. Tentunya tisu kering ya teman-teman ya, bukan tisu basah. Nah ini adalah salah satu contoh ya yang tadi yang ini di sini dijelaskan dengan cara menjalankan software. Jadi ini adalah contohnya itu di Epson XP442. Jadi ada tulisan head cleaning, itu dipencet aja ya teman-teman ya. Dipencet, ditunggu, nanti itu itu sendiri membersihkan sendiri, dan dilakukan secara 2-3 berulang supaya bersih banget. Yang selanjutnya ada tinta kering. Ya, jadi ini kayak yang tadi ya, yang pertama itu yang yang tinta habis. Nah tinta kering ini jangan sampai lah tinta kering, karena kalau udah tintanya kering tuh udah yang nggak bisa dipakai, mau nggak mau ya kita harus ke tempat servis untuk paling nggak ganti ke cartridge. Kalau nggak cartridge jangan sampai cartridge-nya tuh kena tinta kering gitu loh. Nih selanjutnya goyang-goyangan cartridge tinta hingga cartridge mencair. Nah cara tersebut selama beberapa kali, harus menggunakan air hangat. Nah gitulah. Jadi dijagalah jangan sampai kering gitu tintanya. Selanjutnya ada paper jam. Paper jam yang terjadi pada printer dapat
disebabkan oleh karena kertas atau adanya benda lain yang menyangkut pada printer. Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus mengeluarkan kertas atau benda-benda lain yang ada di dalam printer Anda. Jadi kayak kalau masukin kertas itu, ya kertasnya itu jangan keriting, jangan itulah, penting masih rapi gitu kertasnya, jangan kertas udah sobek atau apa gitu kan, nanti bikin bermasalah. Apalagi kertas kotor jatuh di tanah itu bikin macet ntar kalau ada pasir-pasir gitu kan. Nah yang selanjutnya ada, ini udah terakhir ya, slide terakhir. Printer melampaui batas percetakan. Jadi yang dimaksud di sini tuh kayak jangan sehari itu nyetak seharian full itu buat nyetak gitu, printer kan kasihan. Jadi kayak adalah waktu istirahatnya, karena manusia kan juga begitu kan, kalau kerja terus kan capek kan, jadi printer juga butuh istirahat lah, jangan seharian full buat nyetak. Dan yang selanjutnya ada roll penarik kertas rusak. Nah, rusaknya roll atau penarik kertas pada printer juga dapat menyebabkan printer macet. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan yang menyebabkan kemampuan roll melemah. Untuk mengatasinya yaitu memeriksa terlebih dahulu terdapat gangguan pada roll atau tidak. Misalnya ada benda yang menyangkut pada roda bergerak sehingga roda tersebut tidak dapat bergerak, dan Anda dapat mengecek dengan cara membuka roll cover, dan Anda dapat memeriksa jalur roll keluar kertas, dan lihatlah apa yang terjadi pada roll. Misalnya pengaitnya rusak, atau kalau rollnya benar-benar rusak ya harus diganti dengan yang baru. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, kertas terlalu banyak atau tebal. Jadi kayak di printer itu kan yang bagian belakang kan kalau kita naruh kan langsung banyak gitu kan, bisa langsung banyak sebenarnya, tapi kalau bisa itu jangan langsung banyak gitu, langsung serim itu kertas itu AVS langsung bruk segitu, jangan, karena dapat dapat merusak lah printernya. Kasihan juga kalau langsung dibebani terlalu banyak. Jadi ya dari beberapa kertas dulu lah, jadi mulai 20 kertas atau berapa, jangan langsung serim gitu. Serim itu kan ada 150 lembar apa ya? Jadi jangan segitulah, kasihan printernya, supaya biar lebih awet. Nah ya sekian dari saya. Tadi mohon maaf bila ada kekurangannya dalam menjelaskan tentang printer ya, tentang perawatan printer, dan tadi ada beberapa masalah yang saya jelaskan. Ya sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada kelebihannya silakan diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.